satker ada yang bernilai negatif. Nilai per akun per satker ada yang bernilai negatif, Bapak Ibu semuanya. Ini apa penyebabnya? Ada kelebihan store, sisa UPTUP ya, jadi bablas gitu ya, jadi ya negatif gitu ya. Setiap disetor kan harusnya dia jadi mengurangin ya, sesuai dengan yang porsinya. Tapi kalau udah begitu melewati ya, ada kelebihan, berarti dia akan berdampak kepada nilai saldo kasnya negatif. Ya, biasanya karena ada kesalahan akun storan juga ya. Pertama ada kelebihan setor dari segi nominal, kemudian ada kesalahan akun storan ya. Seperti itu, ada akun storan gitu ya. Baik dia UPTUP ya maupun dengan akun yang lain gitu ya. Seperti itu, harusnya misalnya pengembalian belanja tapi pakai dengan UPTUP atau sebaliknya seperti itu, jadi tidak mutakhir gitu ya. Itu. Tapi kalau yang negatif biasanya karena ada kelebihan setor atau kesalahan akun ya, harusnya pengembalian belanja tapi di store pakai pengembalian UPTUP. Kemudian ada reklas pihak oleh satuan kerja, Bapak Ibu semua. Ya, ini juga Bapak Ibu semua kan ada rekon ya setiap bulan itu, makanya harus dikoordinasi dengan satkernya ya. Jadi tidak boleh ada yang sepihak ya. Posisi KPPN dan satker itu sejajar ya, saling menyempurnakan ya, bukan saling mengiyakan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia harus sama dan benar gitu ya, bukan harus sama tapi sama-sama salah gitu ya. Tapi sama dan mutakhir datanya ya. Seperti itu. Solusinya tentunya ada split akun storan UPTUP ya. Ini konteksnya kalau memang dia tidak tepat dalam menggunakan storan dia UP atau TUP gitu ya. Dari segi akun neracanya mungkin dia nggak masalah ya, masih di kas BP ya. Tapi kalau misalnya akun yang lebih rinci lagi ya, dia jadi tidak tepat ya. Dia harusnya UP tapi TUP dan sebaliknya seperti itu. Jadi solusi berikutnya adalah dilakukan koreksi akun, kemudian identifikasi dokumen sumber Bapak Ibu semuanya ya. Seperti itu. Termasuk juga adalah kasus di kas BP ini adalah kas BP direklas ke TP TGR Bapak Ibu semua ya. Ini biasanya terkait dengan kasus-kasus yang ada di satker kalau dia ada proses TP TGR ya, seperti itu. Mungkin awalnya dia di kas BP ya, tapi sudah tengah ada kasus gitu jadi direklas ke TP TGR, tentunya berdasarkan aturan yang berlaku seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi tidak sembarang kita boleh mereklas ya, tapi berdasarkan proses ya yang telah dilalui ya, ada tahapan-tahapannya seperti itu ya. Termasuk juga ada rekomendasi dari BPK seperti itu Bapak Ibu semua. Kemudian terkait kasibah Bapak Ibu, ini juga polanya sering terjadi ya. Kasibah bernilai negatif, kemudian kasibah tidak sama nilainya kas ledger kas dengan ledger aktual. Ya, ini penyebabnya kalau negatif tentunya karena pengesahan belanja yang lebih besar dari pendapatan Bapak Ibu semua ya. Solusinya tentunya biasanya void dan pengesahan ulang ya, void dan pengesahan ulang. Kemudian kesalahan P-group pengesahan Bapak Ibu semua ini juga bisa berdampak kepada tidak mutahirnya kasibah ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini mungkin kalau di akun neraca mungkin dia tidak kelihatan ya, tapi kalau misalnya kita masuk ke akun-akun yang per segmen bank gitu ya, itu jadi kelihatan seperti itu ya, adanya tidak mutakhirnya pemilihan P-group seperti itu. Kemudian ada setoran 815131 Bapak Ibu semua ya. Ini ada setoran-setoran yang tidak sama jadinya antara ledger kas dengan ledger akrual ya, karena kalau di ledger akrual penyetoran setoran 115 itu ada ter-SLA langsung ya. Jadi neraca akrual itu jadi mutakhir. Tapi neraca cashnya harus ada treatment kita untuk menjurnal itu ya. Jadi menjurnal kalau ada setoran ya, kita harus mutakhirkan ledger kas kita untuk menghasilkan neraca kas itu, neraca akun itu dengan jurnal 825 pada akun satunya, akun kasibahnya ya, akun neracanya seperti itu. Kemudian ada lagi terkait dengan transaksi PNBP ya, penggunaan akun 423 ya, mungkin sekarang udah nggak ada insya Allah ya.
potongan SPM seperti itu ya. Kesalahan potongan SPM, ya, solusinya tentunya koreksi SPM seperti itu. Kemudian ada penggunaan akun PNBP BUN ya, yang harusnya punya BUN tapi digunakan oleh Satker ya. Kemudian ada PNBP Satker inaktif ya, ini seperti apa solusinya ya. Seperti itu. Nah, ini yang inaktif biasanya itu memang butuh effort kita ya Bapak Ibu semua ya, karena memang sangat sering terjadi ya, ada slogan-slogan dari satker yang inaktif yang menggunakan kode satker yang menggunakan kode satker yang lama yang inaktif ya, tapi masih ada setorannya. Nah, itu biasanya kalau tidak bisa diselesaikan oleh tingkat satker KPPN, bisa diekskalasi aja Bapak Ibu ke pusat gitu ya, ke KL pusatnya ya, supaya diambil jalan keluarnya ya, apakah dibuat pernyataan tidak mengakui sehingga bisa dialihkan ke satker suspend ya. Satker suspend ini adalah satker untuk menampung penerimaan yang tidak diakui ya. Ini akan dilaporkan oleh BA BUN transaksi khusus seperti itu Bapak Ibu semua ya. Kemudian ada saat pembebanan SPOD non retur dibebankan kepada rekening retur atau sebaliknya. Ini juga penyebabnya ada kesalahan P group pembayaran. Solusinya ini Bapak Ibu kalau bisa ya dikonfirmasi ke DPKN agar dilakukan transfer dari rekening retur ke rekening RPK BUN P atau sebaliknya ya kalau memungkinkan ya. Tapi bisa sih teman-teman PKN yang mengetres ini bisa ya seperti itu. Jarang teman-teman KPPN itu sampai ke sini ya. Tapi ini bisa teman-teman PKN ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, tadi ada yang belum ini ya, belum disampaikan terkait dengan kas BLU ya. Kas BLU ini kasusnya biasanya yang ini dari pengalaman yang kemarin ya, ini yang sebelumnya perlu diperhatikan ya. Ada misalnya ini yang tahun lalu ya, seperti itu ya. Kalau mungkin terjadi juga ya, kasusnya adalah SP2B transfer in ya 815 pada BLU rumah sakit harus sama nilainya dengan SP2B transfer out ya 825 dari BLU elemen. Ini transfer in transfer out untuk antar BLU Bapak Ibu semua, transfer surplus antar BLU ya dalam rangka penanganan COVID seperti itu. Kemudian ada penyetoran sisa dana ke Erkun ya dengan akun 815 121 harus dilengkapi dengan jurnal manual ya, akun 825 121 ya. Jadi agar akun kasnya BLU-nya mutakhir, jadi kalau ada setoran 815 kita harus menjurnal 825 pada akun kasnya. Akun kasnya itu akun 11911 ya kalau nggak salah ya, kas BLU seperti itu. Jadi harus itu. Karena kalau nggak kita jurnal maka akan beda tuh tadi ya untuk saldo kas BLU pada neraca cash ledger dengan accrual ledger ya. Jadi harus kita lakukan jurnal ya kalau ada setoran 815. Seperti itu Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu secara garis besar current isu yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan koordinator kuasa BUN Kanwil maupun kuasa BUN daerah di KPPN. Tidak banyak isunya sebenarnya Bapak Ibu. Seperti yang tadi kami sampaikan di awal, sejauh ini sih beberapa tahun ini tidak ada temuan yang signifikan terkait dengan akun-akun kas yang kita maintain ya di KPPN dan Kanwil. Seperti itu Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu, ntar kita lanjutkan dengan diskusi ya. Di sini kami juga kalau ada waktu ya sekarang ya saya juga ditemani oleh staf saya Mbak Grace ya terkait dengan misalnya diskusi terkait dengan proses analisis data SPAN seperti itu ya yang lebih detail gitu ya seperti itu. Pada waktu beliau bisa menyampaikan gitu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Supri. Kalau kita lanjut dulu dengan paparan Pak Krisna gimana Pak? Jadi, monggo, silakan. Ya, setuju saya, setuju. Setelah itu kita break dulu, sholat asar, baru tanya jawab. Baik, baik.
Silakan Pak Evan. Baik. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, peserta rakor yang berbahagia, disimpan dulu pertanyaannya. Kita lanjutkan dulu materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Krisna tentang penilaian laporan keuangan tingkat WAK Unkanwil DJPB. Apa sih hal-hal yang perlu kita perhatikan agar nilai laporan keuangan kita baik? Baiklah, kami undang narasumber berikutnya, Pak Krisna, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Evan. Salam sehat selalu Bapak. Yang kami hormati Bapak Ibu, para peserta Rakorwil ya di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung ya. Yang kami hormati juga di sini banyak saya lihat yang mengikuti tidak hanya dari Kanwil Lampung saja ya, tapi juga ada dari teman-teman di Kanwil yang lain ya, dan juga dari KPPN yang lain di beberapa ini nama-nama familiar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami doakan semoga Bapak Ibu ya, teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat ya, dan kita bisa terus berkoordinasi dan juga nanti kita saling bersinergi dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, tidak hanya laporan keuangan di sisi BUN, tapi juga kita bisa terus mengawal penyusunan laporan di tingkat Satker dan tingkat KL nantinya, karena memang kita saat ini sudah memasuki ya penghujung dari tahun 2021, sehingga mungkin beberapa strategi dan juga skenario bagaimana kita tetap mempertahankan kualitas laporan ini agar bisa kita kawal sampai dengan nanti penyusunan laporan keuangan audited ya. Baik, mungkin Bapak Ibu izin menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Supriyadi selaku pengawal di sisi akuntansi pusat ya. Bapak Ibu mungkin sering berkoordinasi dengan timnya Pak Supriyadi nih ya di Subdit APPK BUN terkait dengan mungkin permasalahan aplikasi SPAN, kemudian jurnal di SPAN ya. Nah, itu memang koordinasi bisa Bapak Ibu lakukan dengan teman-teman kami di Subdit APPK BUN. Nah, kami Bapak Ibu dari Subdirektorat BAI-BUN ini mengawal dari sisi terkait dengan penilaian ya Bapak Ibu terkait sesuai dengan materi yang akan kami sampaikan di siang hari ini, melanjutkan materi dari Pak Supriyadi tadi, kami akan menyampaikan mengenai hal-hal ya kriteria-kriteria terkait dengan penilaian LK Wakakabun tingkat Kanwil. Baik, mungkin saya mohon bantuan bisa di share screen atau saya sendiri share screen. Pak Resa, di sini Pak, dari langsung aja mungkin Pak ya. Oh, langsung saya aja? Iya. Saya khawatir nanti jaringan kurang stabil di sini. Oh, boleh kalau mau dari sini. Saya dibantu aja Pak ya? Iya. Oke, mungkin sambil menunggu slide kami ditayangkan Bapak Ibu ya, izin kami menyampaikan terkait penilaian laporan keuangan tingkat Wakakabun Kanwil ya. Bapak Ibu, kemarin ya dalam perhelatan Rapimnas ya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tentu Bapak Ibu sudah ini ya mengetahui siapa sih peringkat 1 untuk masing-masing kategori Kanwil ya yang mendapatkan peringkat untuk laporan tingkat Wakakabun di tahun 2020 kemarin ya. Kami ucapkan selamat karena di sini juga ada teman-teman Kanwil yang lain ya. Dan mungkin bagi Bapak Ibu nanti bisa saling berkoordinasi dengan teman-teman yang sudah berhasil mendapatkan peringkat 1 mengenai tips dan triknya. Karena mungkin juga seperti ini Bapak Ibu terkait dengan hasil penilaian kami juga sebenarnya memiliki tingkat tingkat pertimbangan yang cukup pertimbangan yang cukup matang juga Bapak Ibu, karena secara nilai di sini kan nilainya sangat ketat ya Bapak Ibu ya. Sehingga kalau kita lihat secara nilai dibandingkan penilaian yang dilakukan di tahun 2019 dengan penilaian yang kami lakukan di 2020 ini, kami terpaksa nih Bapak Ibu untuk angka desimal ya, angka komanya yang sebelumnya di tahun 2019 kita komanya 2 angka di belakang koma, sekarang kita tambahkan lagi nih menjadi 3 angka di belakang koma. Karena memang secara nilai terjadi persaingan yang sangat ketat ini Bapak Ibu ya. Bukan berarti Bapak Ibu yang di peringkat bawah ini laporan keuangan Wakakabunnya jelek ya. Karena memang ada beberapa hal ya yang membuat kami ini cukup kesulitan ya memberikan nilai secara sempurna ya Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan penilaian ini secara dasar hukum ya Bapak Ibu ya, secara dasar hukum tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Supri ya. Secara ketentuan umumnya kita masih mengacu ke
PMK nomor 221 tahun 2016 ya, tentang perubahan atas PMK 216 ya. Ini tentang tata cara penyusunan dan penyampaian LK-Bun ya. Kemudian disusul Perdirjen Perbenaran nomor 56 tahun 2016, tadi sudah disampaikan oleh Pak Supri, ini juga masih Perdirjen yang existing, dan mungkin juga ke depannya ini merupakan subjek untuk ataupun objek untuk kita lakukan revisi ya atas ketentuan PMK dan juga Perdirjen ini, karena memang secara proses bisnis tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Supri, adanya perubahan di sisi SOTK yang nanti akan mempengaruhi apa namanya siapa melakukan apa, tentu ini nanti perlu kita lihat kembali ya pengaturan-pengaturan yang memang perlu diperbaiki di dua ketentuan ini. Kemudian juga terkait dengan pedoman penyusunan ya Bapak Ibu ya. Ini ada surat Dirjen Perbendaharaan nomor S6913 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian LK-Bun daerah dan juga koordinator kuasa Bun Kanwil. Dan yang terakhir di sini ada nota dinas dari Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ya, nomor 11 tahun 2021. Ini masih baru ya nota dinasnya, karena di nota dinas ND nomor 11 ini Bapak Ibu, kami melakukan penyempurnaan ya Bapak Ibu ya terkait dengan kriteria dan juga bobot penilaian untuk LK-Bun yang mulai kita terapkan untuk penilaian LK-Bun di tahun 2020 ini ya. Tentu nanti untuk penilaian LK-Bun di tahun 2021 ini saya rasa ini masih relevan ya. Sebelum nanti kita menggunakan apa namanya kriteria-kriteria baru seiring dengan adanya penerapan sakti di tahun 2022 ya. Karena mungkin secara beberapa kriteria nanti yang terpengaruh terkait dengan adanya rollout sakti secara penuh ya. Seperti misalnya terkait dengan tingkat partisipasi ya. Kita akan mungkin melihat kembali, mengkaji kembali ini dampaknya bagaimana terhadap penyusunan, khususnya penyusunan yang dilakukan di tingkat KL ya. Karena bagaimanapun juga kan apa namanya kebijakan akuntansi di tingkat KL ini juga mempengaruhi teman-teman yang ada di KPPN ataupun Kanwil, minimal dari sisi pelaksanaan rekonsiliasi ya. Dan mungkin juga Bapak Ibu kami perlu menyampaikan juga nih Bapak Ibu ya, kami di Direktorat APK saat ini sedang melakukan mapping ya beberapa ketentuan PMK ya, terkait nanti dengan adanya implementasi sakti, beberapa PMK existing mungkin akan menjadi ataupun terdampak ya, harus segera kita lakukan perubahan. Termasuk salah satunya Bapak Ibu, ini adalah PMK 104 tahun 2017 tentang rekon ya. Nah, kita masih melakukan koordinasi ini dengan teman-teman SITP terkait dengan rekonsiliasi. Ini juga mungkin agar Bapak Ibu terupdate ya bagaimana situasi dinamika kami di kantor pusat ya terkait dengan rekonsiliasi. Karena dengan adanya sakti mungkin selama ini yang kita ketahui apabila nanti sakti sudah running, ini kan nanti berkomunikasi atau berinteraksi, berinterface langsung dengan SPAN ya, sehingga mungkin ke depan tidak diperlukan lagi yang namanya rekonsiliasi. Termasuk juga bagaimana kelangsungan dari aplikasi iRekon itu sendiri ya, karena nanti kita akan menerapkan Mon Sakti secara penuh. Ada mungkin beberapa fitur ya yang kiranya relevan di aplikasi iRekon itu yang nanti akan kita bawa. Tapi mungkin ini Bapak Ibu sebagai apa namanya intermezzo saja Bapak Ibu, untuk menambah apa namanya kesiapan dari kita menyongsong perubahan seiring dengan rollout sakti di tahun 2022 nanti ya. Nah, untuk ND11 ini Bapak Ibu ada beberapa mungkin kriteria yang patut kami sampaikan juga bagi Bapak Ibu mungkin yang baru menjabat di Kanwil ya sebagai kepala seksi ASPLK ataupun sebagai kepala seksi PSHPP ya yang mempunyai tusi terkait dengan penyusunan LK Wakakabun ataupun teman-teman yang ada di KPPN ya yang menyusun laporan kuasa bun tingkat KPPN ya. Nah, di ND11 itu Bapak Ibu mungkin di slide berikutnya bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya bahwa penilai LK Bun di sini terbagi menjadi beberapa pihak ya Bapak Ibu ya. Lagi Bapak Ibu teman-teman di KPPN ya, LK Wakabun daerahnya tingkat KPPN ini akan dinilai oleh kanwilnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Sementara nanti untuk LK Wakabun daerah KPPN khusus ya, tadi sudah dimention juga oleh Pak Supri ya, ini sementara masih dinilai oleh Direktorat APK dan Direktorat PKN. Begitu juga dengan laporan keuangan tingkat Wakakabun yang Bapak Ibu susun ya di Kanwil ya. Ini untuk penilaiannya masih di kami, di Direktorat APK dan di Direktorat PKN. Tadi yang disampaikan oleh Pak Supri terkait dengan perubahan SOTK ya, yang mana Direktorat PKN nanti tidak lagi bertindak selaku ini ya kuasa bun AP ya Pak Supri ya.
Iya, UAP Bun, UAP Bun Bun AP. AP ya, karena itu akan berpindah Ya, di kita ya Pak Supri ya, di APK ya. iya, Sehingga kemungkinan sebagai penilai juga nanti perlu kita lihat juga posisinya Pak Supri ya. Karena akan sepenuhnya nanti penilaian ada di sisi kami APK. Nah, penilaian juga dari sisi APK Bapak Ibu, ini juga terkonsentrasi tidak hanya di subdit kami Baibun, tapi juga ada dilakukan oleh di tempatnya Pak Supriyadi ya di Subdirektorat APPK Bun ya. Nanti kita akan lihat pembagiannya seperti apa Bapak Ibu. Oke, di slide berikutnya bisa kita lihat Bapak Ibu secara kriteria penilaian ya. Ini adalah formula baru ya, bobot baru yang kita terapkan di tahun 2020 ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan ND11. Untuk porsi kita tetap mengacu ke penyampaian LK unaudited dan audited. Tadi dalam slide Pak Supri kan sudah disampaikan ya, mungkin secara timeline ya, berdasarkan hasil kesepakatan kami dengan ABPK ya, terkait dengan jadwal penyampaian dan pemeriksaan LKPP ya, itu konteksnya LKPP karena LKP juga nanti kan akan termasuk juga LKBUN dan LKKL. Tadi informasi dari Pak Supri dari surat tersebut nanti akan dituangkan lagi dalam bentuk nota dinas kepada Bapak Ibu yang ada di KPPN dan Kanwil. Itu untuk porsinya tetap masih mengacu unaudited nanti 70% dan audited ini 30% Bapak Ibu. Nah, kemudian apa saja kriteria yang kita nilai beserta bobotnya? Nah, secara kriteria Bapak Ibu ada dua ya. Ada 4 kriteria Bapak Ibu ya. Yang pertama akurasi data, ini bobotnya 70% ya. Ini juga secara bobot juga kita lakukan perubahan ya. Nanti kita akan lihat sebelum dan sesudahnya. Kemudian yang kedua, dari sisi ketepatan waktu, ini bobotnya 2%. Kemudian kelengkapan dokumen ini 3% dan tingkat partisipasi ini bobotnya 25%. Nah, dari keempat kriteria pemeriksaan ini Bapak Ibu, kalau boleh kami sampaikan siapa sih penilainya untuk keseluruhan kriteria ini? Nah, ini untuk akurasi data ini di tempat kami di Direktorat APK, tepatnya di tempatnya Pak Supri ya, Pak Supri ya, untuk akurasi data. Ini bobotnya 70%. Kemudian ketepatan waktu 2% dan kelengkapan dokumen ini menjadi ranahnya atau domain dari Direktorat PKN ya, karena kan penyampaiannya Bapak Ibu penyampaiannya dilakukan ke teman-teman di PKN ya, sehingga ini menjadi kewenangan teman-teman PKN untuk memberikan waktunya, memberikan penilaiannya. Kemudian di sisi kami di Subdirektorat Baibun Bapak Ibu kami menjadi UIC untuk pemberian nilai tingkat partisipasi. Ini juga bobotnya mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Periode tahun ini meningkat menjadi 25% ya. Nah, dari kriteria ini Bapak Ibu, ini mungkin kita akan melihat kembali ya, khususnya untuk penilaian di tahun 2022, mana-mana saja mungkin yang akan mengalami perubahan, baik itu dari sisi siapa yang akan memberikan nilai, termasuk juga dari sisi bobot dan beberapa unsur dalam kriteria penilaian. Kemungkinan besar Bapak Ibu, ini mungkin potensi ya Bapak Ibu ya, sifatnya potensi, tingkat partisipasi kemungkinan besar akan terdampak seiring dengan adanya rollout sakti di tahun 2002 nanti. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke masing-masing dari kriteria penilaian. Yang pertama, akurasi data ya Bapak Ibu ya. Akurasi data kalau kita mengacu ke kriteria di tahun sebelumnya, ini sebenarnya bobotnya cukup besar ya di tahun sebelumnya, ini karena bobotnya 75% ya, terdiri dari 80% analisis LK ya, tadi mungkin mengacu ke Per 56 tadi yang disampaikan Pak Supri, kemudian 20%-nya adalah catatan atas laporan keuangan. Untuk catatan atas laporan keuangan ini juga menjadi domain dari kami di Subdit Baibun Bapak Ibu. Kemudian di tahun 2020 atau tepatnya mulai tahun 2020 kami lakukan penyempurnaan ya untuk kriteria. Untuk bobot yang awalnya 75% ini kita kurangi menjadi 70%. Nah, bagaimana itu komposisinya? Dari bobot 75% ini 80% ini untuk analisis LK dan 20%-nya untuk penilaian atas catatan laporan keuangan. Jadi penyesuaiannya ini berkurang ya bobotnya dibandingkan sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya dari sisi kriteria ketepatan waktu. Nah, nilai ketepatan waktu ini umumnya sih kami peroleh dari ketepatan waktu penyampaian ya Bapak Ibu ya. Dari ketepatan waktu penyampaian baik itu periode unaudited ataupun periode auditednya ya. Jika sebelumnya bobotnya adalah 5%, maka di tahun 2020 ini kita sesuaikan lagi, kita turunkan bobotnya menjadi 2%.
Nah, mengapa sih pertimbangannya ini kita turunkan? Karena kalau melihat secara trennya Bapak Ibu ya, rata-rata hampir semua kanwil ya, dan bahkan 100% kanwil ini bisa menyapu bersih ya untuk nilai ketepatan waktu ini. Karena kan ini juga mungkin terkait dengan apa namanya IKU ya yang ada di kanwil Bapak Ibu semua ya, sehingga mau tidak mau ini secara norma waktu juga harus kita tepati. Secara ketepatan waktu ini apa namanya capaiannya mungkin sudah 100% ya, sehingga ini menjadi pertimbangan di kami, kita turunkan bobotnya hanya 2% saja. Selanjutnya dari sisi kelengkapan dokumen Bapak Ibu. Nah, kelengkapan dokumen ini kami mengacu kepada surat Dirjen Perbendaharaan nomor S6193 ya tahun 2017 bahwa secara apa namanya unsur yang dinilai terkait dengan kelengkapan ini terdiri dari yang pertama surat pengantar ya, surat pengantar dari masing-masing kanwil. Kemudian komponen dari laporan pokok ya, laporan pokok terdiri dari Statement of Responsibility atau surat pernyataan ya, kemudian ringkasan, eksekutif, dan juga calegnya, termasuk juga mungkin dari sisi face laporannya. Kemudian lampiran pendukung, apa saja sih yang harus dilengkapi sebagai lampiran, bisa berupa laporan keuangan yang dicetak dari SPAN, kemudian laporan pengawasan saldo kas dan utang kepada pihak ketiga, kemudian daftar berita acara penyesuaian ataupun berita acara koreksi ya. Jadi apa namanya penyesuaian ataupun koreksi yang dilakukan secara manual ya. Kemudian juga berita acara penyesuaian ataupun berita acara koreksi yang terbit selama 1 tahun ya. Ini kumulatif selama 1 tahun. Nah, bagaimana untuk bobotnya sendiri? Bobotnya ini juga kami lakukan penyesuaian Bapak Ibu ya. Karena secara apa namanya tren juga capaiannya juga hampir bisa semuanya disapu bersih nilainya Bapak Ibu ya. Yang sebelumnya ini 7%, ini juga kita sesuaikan, kita turunkan menjadi sebesar 3% saja di tahun 2020, mulai tahun 2020 ya. Jadi Bapak Ibu, kami yakin dari sisi ketepatan waktu dan juga kelengkapan dokumen ini sebenarnya tidak menjadi apa namanya hal yang memberatkan ya di teman-teman kanwil ya, karena faktanya ini semua bisa disapu bersih nilainya. Nah, kita lanjut ke tingkat partisipasi Bapak Ibu. Nah, tingkat partisipasi ini memang kami alat monitoring kami adalah berdasarkan apa namanya capaian ataupun prestasi dari Irekon LK ya Bapak Ibu ya. Kita menggunakan full toolsnya adalah melalui aplikasi Irekon LK. Jadi tingkat partisipasi ini ada beberapa unsur kriteria ya yang kami jadikan apa namanya bahan penilaian ya Bapak Ibu ya. Sementara untuk bobot mungkin ya bobot jika sebelumnya sebelum tahun 2020 ini bobotnya adalah 15%, maka mulai tahun 2020 ini bobotnya kita naikkan menjadi 25%. Nah, peningkatan bobot ini juga selaras dengan adanya penambahan beberapa unsur ya di kriteria tingkat partisipasi ini yang mulai kita berlakukan di tahun 2020 ya. Jika sebelumnya yang kita lihat secara unsur kriterianya adalah status rekonsiliasi, kemudian penyelesaian TDK Satker inaktif, kemudian penyelesaian pagu minus dan penyelesaian saldo tidak normal, termasuk juga apa namanya adanya aset belum diregister, maka mulai tahun 2020 ini kita tambahkan lagi nih Bapak Ibu ya, yaitu ada 3 yang kita tambahkan, jurnal tidak lazim, kemudian rekon internal tahun berjalan ya. Jadi rekon internalnya fokus di tahun berjalan, bagaimana dengan rekon internal di periode sebelumnya itu kita tidak apa namanya bisa kita abaikan karena itu juga menjadi PR di kami ya terkait dengan selisih rekonsiliasi internal yang merupakan bawaan dari upload saldo awal BMN di tahun 2018 ya. Itu masih menjadi apa namanya diskusi di kami terkait dengan solusinya seperti apa. Kemudian TDK segmen COA. Nah, ini juga menjadi hal baru ya di mulai tahun 2020, termasuk juga TDK segmen COA ini kan menjadi salah satu kriteria untuk bisa terbitnya BAR ya Bapak Ibu ya. Kalau kami buka untuk data di Kanwil Lampung sendiri ya Bapak Ibu ya, untuk rekonsiliasi periode Oktober ini terpantau masih ada beberapa TDK ya, TDK segmen COA, khususnya di apa namanya sisi apa namanya di belanja, kemudian di pagu ya, di pengembalian belanja juga ada, termasuk juga di PNBP dan juga ada di kas di BP ya. Nah ini mungkin nanti bagaimana strategi Bapak Ibu ya. Kami mengharapkan mungkin untuk TDK segmen COA ini Bapak Ibu di tingkat KPPN ini bisa mengingatkan ya kepada
teman-teman di Satkernya ya, agar teman-teman di Satker ini bisa menginput sesuai dengan dokumen sumber ya. Sesuai dengan dokumen sumber, tidak hanya dari sisi ketepatan akun BAS 6 digitnya ya, tapi juga dari sisi ketepatan penggunaan kode-kode segmen BAS lainnya ya, mulai dari segmen segmen program, kegiatan, output dan output ya, termasuk juga segmen kode RO KRO-nya ini agar dipastikan oleh teman-teman di tingkat Satker, karena ini akan mempengaruhi juga keterjadian dari TDK segmen COA ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kami mohon bantuan di sini diingatkan kembali kepada teman-teman Satkernya agar penginputan ke dalam aplikasi Saiba-nya ya, bagi yang menggunakan Saiba dan juga di di Sakti, unsur-unsur segmen akun BAS ya, baik itu program, kode program, kegiatan, KRO, RO, termasuk juga akun 6 digitnya ya. Ini agar disesuaikan dengan dokumen sumbernya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita juga menambahkan dari sisi jurnal tidak lazim ya Bapak Ibu ya, jurnal tidak lazim. Nah, mungkin sebelumnya sebagai tambahan juga terkait dengan TDK segmen COA, ini yang dikecualikan ya Bapak Ibu ya, terkait dengan penyajian kas BLU ya Bapak Ibu ya. Kan untuk beberapa BLU mungkin mereka ada melakukan reklasifikasi ya, reklas yang awalnya mereka sebagai kas dan bank BLU, mereka kemudian melakukan investasi non permanen jangka pendek dalam bentuk deposito ataupun simpanan di perbankan ya. Sehingga itu dari teman-teman BLU itu melakukan reklasifikasi ya menjadi bukan lagi sebagai kas dan bank BLU, tapi dia mengurangi ya, dia masuk di pos investasinya ya. Nah, ini bisa kita kecualikan ya. Dan biasanya kan juga di teman-teman KPPN ini akan disampaikan juga memo pencatatan ya oleh teman-teman dari BLU. Berikutnya terkait dengan jurnal tidak lazim. Nah, Bapak Ibu, ini juga sebenarnya kami meminta bantuan juga nih kepada teman-teman di Kanwil dan KPPN ya Bapak Ibu ya. Karena kami juga di tingkat pengampu KL ya, di tingkat pusat ya Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu mungkin mengenal kami sebagai pembina KL ya. Kami juga menjaga ini ya, kami menaruh perhatian besar terhadap jurnal tidak lazim ini ya Bapak Ibu ya. Khususnya jurnal tidak lazim yang berasal dari pengiriman ADK dari non aplikasi persediaan dan SIMAK BMN ya Bapak Ibu ya. Jurnal-jurnal BMN yang tidak merupakan bentukan dari aplikasi SIMAK ataupun persediaan. Ini menjadi concern kami ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya jurnal-jurnal tidak lazim ini akan sangat masif dilakukan oleh teman-teman Satker ya pada akhir tahun nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, ini memang kami di tingkat pusat kami sudah menghimbau, kami juga sudah memberikan sosialisasi kepada teman-teman di KL, di Satker ya, agar mereka juga turut memberikan perhatian lebih ya apabila memang terjadi kesalahan penganggaran, ketidaktepatan penggunaan akun, khususnya akun 52 yang menghasilkan barang persediaan, itu ternyata dia menghasilkan aset tetap ataupun sebaliknya ya. Sepanjang memang mereka masih dapat mengupayakan dilakukannya proses revisi dan juga alat dokumen sumber, maka itu yang akan kita kita sampaikan kepada Satker ya. Nah, kecuali jika mereka memang mengalami kondisi-kondisi tertentu sehingga mereka tidak bisa mengalami melakukan revisi ya, sehingga mereka melakukan jurnal tidak lazim. Namun demikian bukan jurnal tidak lazimnya yang ingin kita kita hindari ya Bapak Ibu ya. Tetap kita berupaya yang terbaik ya, best effort-nya seperti apa. Kita juga minta bantuan kepada rekan-rekan Kanwil dan KPPN untuk turut mengawal agar keterjadian dari jurnal tidak lazim ini ya, kesalahan-kesalahan penggunaan akun ini bisa kita eliminasi. Karena biasanya Bapak Ibu, dari sisi temuan BPK ya, BPK mungkin tidak akan menganggap jurnal tidak lazim ini sebagai temuan ya yang masuk ke dalam laporan hasil pemeriksaan LHP BPK ya. BPK biasanya akan menangkap ini ya dari jurnal tidak lazim ini, nanti arah temuannya akan berupa ketidaktepatan penggunaan akun ataupun isunya adalah kesalahan penganggaran. Itu yang biasanya akan dialamatkan oleh BPK rekomendasinya dalam LHP ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, kami juga dalam rangka mengawal ya agar tidak terjadi selisih data ya antara data di aplikasi e-Recon dengan data di aplikasi existing ya. Karena sering terjadi Bapak Ibu, setelah laporan audited dihasilkan, ternyata teman-teman di Satker ini
menemukan ya adanya perbedaan ini antara rekon internal yang ada di aplikasi iRecon dengan rekon internal yang ada di aplikasi Saiba dan Simak BMN-nya. Sehingga ini kami juga minta bantuan kepada teman-teman ya, khususnya di KPPN dan Kanwil, agar juga kita bisa menaruh perhatian untuk mengawal rekonsiliasi internal di tahun berjalan. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan tingkat partisipasi, kriteria tingkat partisipasi yang kita lakukan penyesuaian ya. Ada 3 unsur kriteria yang kita tambahkan mulai tahun 2020, dan bobotnya juga kita naikkan dari 15% menjadi 25%. Nah, mungkin di slide berikutnya ini mungkin penjelasan lebih lanjut ya dari penilaian baru tingkat partisipasi jurnal tidak lazim. Ini merupakan jurnal yang seharusnya merupakan kiriman jurnal ya. Ini mengulang tadi yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu. Yang seharusnya merupakan jurnal kiriman dari aplikasi Simak BMN, persediaan, ataupun dari modul persediaan, modul aset tetap sakti ya. Atau adanya jurnal yang melibatkan akun-akun tertentu yang tidak seharusnya digunakan oleh KL. Nah, jurnal tidak lazim ini Bapak Ibu, ada beberapa pengecualiannya Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah bila mana ada satker ini menerima hibah langsung dalam bentuk barang ya, hibahnya berupa BMN, maka tidak mau kan ini mereka harus melakukan jurnal manual ya untuk menginput aset belum beregisternya dan juga pasangan akunnya adalah hibah langsung yang belum disahkan. Nah, ini juga di iRecon juga dia akan tertangkap sebagai jurnal tidak lazim. Nah, mungkin terkait dengan jurnal ini bisa kita berikan diskresi ya, bukan sebagai bagian dari jurnal tidak lazim. Kemudian rekon internal tahun berjalan, ini kita membandingkan nilai aset 6 digit antara nominal Saiba dan juga Simak BMN ya pada aplikasi iRecon LK. Nah, ini dikecualikan adalah selisih akibat tahun yang lalu ya, khususnya yang bawaan dari saldo awal pada saat pertama kali kita melakukan upload data dari data BMN ke dalam aplikasi iRecon LK. Kemudian TDK segmen COA, ini proses rekonsiliasi dengan membandingkan data dokumen sumber secara detail ya, yang meliputi antara lain kode sumber dana, kode cara penarikan, program, kegiatan, RO, KRO, akun, dan juga sampai dengan ke jumlah rupiahnya. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin ada beberapa informasi tambahan terkait dengan unsur kriteria existing ya, mulai dari pagu minus, saldo tidak normal, TDK segmen COA, dan juga jurnal tidak lazim. Untuk pagu minus, penilaian pagu minus periode audited ini menunggu arahan BPK dari masing-masing KL ya Bapak Ibu ya. Ini biasanya kan untuk KL-KL tertentu ya, saya sebut saja mungkin untuk Kementerian Agama, untuk Kejaksaan, untuk Polri ya, 3 KL ini yang biasanya langganan terjadinya pagu minus ya. Ini juga biasanya kami akan berkomunikasi intensif ya dengan eselon 1 di KL-nya ya, termasuk juga dengan BPK ya, apakah biasanya terkait dengan pagu minus di kelompok akun belanja jenis belanja 51 Bapak Ibu ya. Nah, saya mungkin selaku pengampu Polri Bapak Ibu, biasanya kami juga akan berkoordinasi dengan Srena Polri ya terkait dengan tindak lanjut untuk revisi atas pagu minus ini. Karena kalau di Polri kecenderungannya adalah ada beberapa pagu minus di masing-masing satker ataupun poldanya itu yang akan diambil alih. Revisinya dilakukan oleh tingkat srenanya. Namun ada juga mungkin srena yang memberikan kebebasan di masing-masing poldanya untuk melakukan revisi secara kewilayahannya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga nanti kita perlu juga mungkin membantu mereka bagaimana menyelesaikan revisi yang nantinya akan diarahkan untuk dilakukan di masing-masing wilayahnya. Kemudian saldo tidak normal ya, saldo tidak normal mungkin ini dikecualikan juga untuk pendapatan pajak ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin transaksi yang biasanya terjadi pendapatan pajak yang dicatat oleh Bea dan Cukai ya, dan juga di KPP ya Bapak Ibu ya, yang biasanya terjadi karena salah satunya sih karena bisa jadi karena SPMKP ataupun juga ada yang piutang pajaknya dicatat oleh oleh KPPBC, sementara nanti realisasinya dicatat oleh KPP. Kemudian TDK segmen COA ini mengacu ke sesurat kami ya, Surat Dirjen Perbendaharaan S689 tahun 2020 tentang Rekon Juli November 2020 ya, bahwa TDK segmen COA ini menjadi syarat terbitnya dari BAR ya, kecuali tanggal dan nomor dokumen DIPA serta KAS BLU.
Kemudian jurnal tidak lazim akibat kesalahan belanja 5253 yang kebolak-balik ya. Secara realisasi biasanya Bapak Ibu, realisasi di lapangan dia bervariasi ya, karena ada belanja modal ternyata di dalamnya menghasilkan barang persediaan, ataupun belanja barang persediaan ternyata di dalamnya menghasilkan aset extra comptable ataupun aset tetap definitif ya. Nah, dikecualikan adalah pengembalian belanja modal ataupun persediaan, kemudian hibah langsung dan juga belanja aset yang masih harus dibayar. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini terkait dengan evaluasi penilaian caleg ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin kami membongkar rahasia dapur kami ya Bapak Ibu ya. Penilaian caleg ini dilakukan di subdit kami ya Bapak Ibu ya. Jika mungkin sebelumnya pola penilaian caleg ini kita menugaskan masing-masing satu orang ya sebagai PIC untuk penilaian caleg ya. Jadi di tahun ini kita ubah mekanisme penilaiannya, artinya penilaian caleg ini kita mix ya, jadi satu orang itu dia akan menilai semua kanwil Bapak Ibu. Satu orang dia akan menilai semua kanwil khusus untuk segmen caleg yang sama. Misalnya saya menilai semua caleg kanwil untuk katakanlah caleg di sisi neraca seperti itu. Jadi ini juga untuk meminimalisir faktor subjektivitas dalam pemberian nilai untuk evaluasi calegnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk evaluasi penilaian caleg ini yang pertama ketelitian pencantuman indeks biasanya Bapak Ibu ya, indeks, kemudian istilah dan besaran nilai ya antara laporan fee dan juga penjelasan. Itu kita akan cek ya ketelitiannya. Kemudian juga beberapa pencantuman dasar hukum yang sekiranya masih relevan, masih berlaku ya. Ini juga kita akan lihat ya. Kemudian hindari penjelasan yang bernilai nihil ya, atau transaksi yang tidak ada tetapi dicantumkan dalam penjelasan. Istilahnya ini mungkin sesuatu hal yang sifatnya mubazir saja ya. Ini nilainya 0 tapi tetap diberikan penjelasan. Kecuali Bapak Ibu ya, kecuali memang terjadi mutasi ya. Misalnya di perbandingan ya, kita komparasi perbandingan ya. Tahun lalu mungkin ada nilainya ya, ada saldonya. Sementara di tahun ini dia menjadi nihil. Nah, penjelasannya, tren penurunannya mungkin itu yang bisa kita lakukan penjelasan. Tapi kalau memang dia dari tahun ke tahun memang dia nilainya nihil, nah mungkin ini bisa kita eliminasi saja, kita tidak perlu mencantumkannya. Kemudian penjelasan masing-masing indeks caleg ini dan juga link lampirannya. Kemudian yang terakhir adalah optimalkan pada bagian catatan penting lainnya. Nah mungkin Bapak Ibu terkait dengan optimalkan pada bagian catatan penting lainnya ini, Bapak Ibu bisa menambahkan ya effort-effort ataupun upaya-upaya yang sudah Bapak Ibu lakukan di Kanwil ya. Misal Bapak Ibu ya, terkait dengan penyelesaian pagu minus. Ini kan mungkin beberapa ada yang di luar kendali ya, di luar kontrol dari teman-teman Kanwil ya. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana sih ataupun menyelesaikan keterjadian dari pagu minus ya. Sehingga mungkin dari beberapa upaya yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, nanti bisa saja dijelaskan ya di catatan penting lainnya upaya-upaya maksimal yang sudah dilakukan ya. Sehingga kami juga menjadi terinfokan ya bahwa kita memang sudah sungguh-sungguh sudah berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas dari laporan keuangan KL dan juga laporan keuangan BUN. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua ya yang ada di Kanwil Lampung dan juga rekan-rekan yang ada di Kanwil lainnya di seluruh Indonesia, Bapak Ibu di KPPN ya. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kriteria penilaian LK UAKK BUN, melengkapi tadi presentasi yang sudah disampaikan oleh Pak Supriyadi ya terkait dengan isu-isu dinamika yang terjadi untuk pelaporan BUN ya di tahun 2021 ini. Semoga dari apa yang sudah kami sampaikan ini bisa semakin menambah ya hasanah dari pengetahuan Bapak Ibu ya, dan bila mana ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut, ingin didiskusikan lebih lanjut, kami persilakan. Selanjutnya waktu kami kembalikan kembali kepada moderator. Silakan Pak Evan. Baik, terima kasih Pak Krisna yang sudah menyampaikan materi penilaian laporan keuangan tingkat UAKK BUN Kanwil Direktorat Jenderal Kendaraan. Ada beberapa hal-hal baru yang sebelumnya berbeda ya dengan sekarang. Jadi kita masih punya waktu kurang lebih 15-20 menit untuk menunggu azan asar. Jadi
kita isi dengan tanya jawab, mulai dari materi pertama yang tadi disampaikan Pak Supri dengan materi yang baru saja disampaikan oleh Pak Krisna. Baik, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada teman-teman yang ada di ruangan ini. Silakan. Ada yang mau tanya? Pertanyaan nanti ditujukan kepada narasumber yang mana, Pak Supri atau Pak Krisna. Silakan. Ini kalau masih ada Bu Endah di Kanwil Lampung, biasanya Bu Endah nih paling rajin bertanya ini. Baik, kalau belum ada, saya persilakan peserta dari Zoom, silakan bisa raise hand atau melalui chat, silakan. Ada. Silakan yang sudah mulai masuk waktu sholat untuk bisa break dulu untuk melaksanakan sholat. Silakan dari KPPN Metro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Krisna dan Pak Supriyadi. Di KPPN Metro sendiri untuk jurnal tidak lazim itu ada beberapa, kalau nggak salah 12 jurnal itu. Mohon penjelasannya Pak, supaya jurnal tidak lazim itu tidak ada. Apakah kita cukup menyarankan saja ke Satker untuk memperbaiki di SIMAK BMN-nya, atau ada cara lain untuk menghapuskan jurnal tidak lazim tersebut? Itu aja Pak. Izin Pak Evan, apa langsung kami respon atau menunggu yang lainnya? Satu-satu dulu aja. Silakan. Oh, satu. Langsung kami respon ya, nanti mungkin Pak Supriyadi bisa menambahkan ya Pak Supriyadi ya. Baik, terima kasih dari KPPN Metro tadi ya. Pertanyaannya terkait dengan jurnal tidak lazim. Ya memang tadi sebagaimana sudah kami sampaikan, jurnal tidak lazim ini kami tambahkan sebagai unsur kriteria penilaian ya terkait dengan tingkat partisipasi. Nah, artinya tingkat partisipasi memang kami mengharapkan ada partisipasi juga dari rekan-rekan KPPN ya, khususnya ya dalam hal membantu mengingatkan kepada teman-teman di Satker ya, bila mana memang mereka ada ketidaktepatan penggunaan akun ya, kesalahan penganggaran ya, agar mereka mengambil yang kami sebut sih sebagai langkah normatif ya, langkah normatif mereka sebisa mungkin sedini mungkin jika memang sudah ketahuan ya, karena kan sebenarnya bisa kita lihat ya, bisa kita lihat dari keterjadian adanya saldo aset belum diregister, apakah itu persediaan belum diregister, tanah belum diregister, peralatan mesin belum diregister dan sebagainya ya. Jika sampai dengan akhir tahun itu masih muncul, ataupun di triwulan ketiga kemarin pada saat penyusunan laporan keuangan triwulan 3, kami menyampaikan kepada KL ya, agar bila mana ada saldo aset belum diregister ya, agar masing-masing KL ataupun Satker itu bisa memberikan penjelasan atas keterjadiannya ya. Karena bisa jadi kan atas adanya saldo aset belum diregister tersebut, jika dia di sisi sebelah debit, artinya kan mungkin secara dokumen pembayaran itu sudah dilakukan penginputan ya. Sementara dari sisi penginputan di aplikasi persediaan, di SIMAK ataupun nanti pendetailannya di aplikasi Sakti mungkin itu belum dilakukan ya. Atau juga mungkin bagi yang masih menggunakan aplikasi existing bisa jadi sudah diinput tapi belum dilakukan pengiriman. Sehingga atas keterjadian dari saldo belum diregister tersebut, baik di sisi sebelah debit ataupun kredit, itu agar diberikan penjelasannya di calegnya teman-teman. Dan juga mungkin ini khusus di KL kami juga kami kejar ya, agar bagaimana mereka strategi untuk penyelesaiannya ya. Nah dari hal-hal seperti ini yang memang kami harapkan adalah mereka semakin aware ya, hingga pada akhir tahun nanti tidak ada yang terlewatkan untuk penyelesaian aset belum diregister ini. Sehingga bisa dihindari mereka melakukan penjurnalan secara manual di aplikasi ya Bapak Ibu ya.
Nah, itu penyelesaian yang kami harapkan secara normatif adalah agar mereka segera melakukan revisi DIPA dan juga ralat SPM SP2D. Nah, memang Bapak Ibu, kalau kita melihat variasi kejadian di KL ya, itu sangat beragam ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali variasi-variasinya yang memang menyebabkan Satker itu mereka mengambil kebijakan ataupun berdasarkan pertimbangan manajemen ya, mereka pada akhirnya tidak melakukan revisi, tapi mereka melakukan jurnal manual. Nah, sepanjang memang mereka melakukan jurnal manual di akhir tahun, kami juga mengharapkan agar mereka menyiapkan alasannya dan juga mengungkapkan ke dalam calegnya ya Bapak Ibu ya, sehingga ini juga bisa menjadi informasi yang berharga pada saat mereka nanti menghadapi pemeriksaan dari BPK ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, teman-teman di KPPN ya, kiranya juga bisa melakukan tracing ya di aplikasi iRecon atas keterjadian dari jurnal tidak lazim itu. Di aplikasi iRecon bisa kita lakukan monitoring ya. Nah, yang bisa kita kecualikan adalah jurnal tidak lazim yang memang berasal dari adanya penginputan hibah tidak langsung dalam bentuk BMN ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pengembalian belanja modal tadi ya Bapak Ibu ya. Pengembalian belanja aset yang masih harus dibayar ya. Pengembalian belanja modal ataupun persediaan, kemudian belanja aset yang masih harus dibayar. Nah, selebihnya Bapak Ibu ya, jika ada Satker yang melakukan jurnal manual dalam rangka mengeliminasi aset belum diregister, itu kita arahkan ya semaksimal mungkin agar mereka bisa menempuh proses normal ya, melalui revisi dan juga ralat dokumen sumber ya. Nah, ini nanti misalnya Bapak Ibu ya, jikapun memang tidak dapat dielakkan ya kejadiannya atas jurnal tidak lazim ini Bapak Ibu ya, kami harapkan juga Bapak Ibu nanti bisa menginformasikan dalam catatan penting lainnya ya di caleg Bapak Ibu ya, sehingga kami juga akan melihat ya upaya-upaya yang sudah Bapak Ibu lakukan ya dalam rangka menghindari jurnal tidak lazim. Karena mungkin sama seperti Pak Guminus ya Bapak Ibu, ada hal-hal yang memang di luar kontrol kita ya selaku kuasa bun ya Bapak Ibu ya. Misal mungkin jika Satker itu dia kontraknya mungkin terindikasi ada juga barang persediaan dalam satu kontrak terkait belanja modal ya, itu kan mungkin tidak bisa mungkin mereka memecah kontrak ataupun sebagainya ya, sehingga memang berdasarkan pertimbangan manajemen mereka tetap melakukannya. Tapi mungkin untuk ke depan ini bisa menjadi bagian dari edukasi sosialisasi kita kepada teman-teman Satker ya, agar mereka bagaimanapun juga bisa berpatokan ataupun berpedoman terhadap DIPA penganggaran yang sudah mereka buat. Dan juga memang jika ada penganggaran yang kurang pas, mereka juga nantinya bisa segera melakukan revisi. Mungkin itu respon kami dari pertanyaan KPPN Metro. Dari Pak Supri, jika ada hal yang ingin ditambahkan, silakan Pak Supri. Baik, Bli Krishna dan teman-teman semua ya. Jadi kalau saya sih menanggapinya, jurnal tidak lazim ini kan artinya dimunculkan di iRecon ya, bukan berarti itu tidak boleh ya Bli Krishna ya, artinya ini dimunculkan di iRecon itu sebagai monitor kita saja seperti itu ya, tapi bukan berarti dia haram gitu ya, tidak dibenarkan gitu ya. Adapun terkait dengan penilaian ya mungkin teman-teman di sudut BI Bun akan mencermatinya itu mana yang dibenarkan atau yang tidak. Tapi lazim terjadi, jadi lazim ini lazim terjadi sebenarnya ya, dan itu dibolehkan saja sepanjang itu punya alasan yang kuat untuk melakukan itu, seperti itu, tidak terhindarkan seperti itu ya Bapak Ibu semua, karena terkait dengan pemutahiran laporan keuangan kita ya, seperti itu. Demikian menurut saya sih Bu Krisna ya. Jadi bukan berarti itu sepenuhnya salah ya di lazim itu ya. Tapi sangat mungkin itu diperlukan memang ya. Memang hanya saja memang dia tidak melalui aplikasi ya. Jurnal yang secara otomatis bagi aplikasi persediaan SIMAK, aset dan seterusnya gitu ya. Menurut saya seperti itu Bu Krisna, menambahkan saja sih. Ya, sepakat dengan yang disampaikan Pak Supri. Memang kalau kita lihat secara karakteristik memang ada beberapa jurnal ya. Ini mungkin hanya istilah ya Bapak Ibu ya, hanya istilah yang memang digunakan di fitur ataupun menu di aplikasi iRecon ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu ini mungkin yang kami mohon bantuan lagi ya, karena terkait dengan adanya jurnal yang bukan merupakan jurnal kirim dari SIMAK ataupun persediaan, ini merupakan salah satu pintu masuk ya bagi BPK ya, karena mereka bisa melihat ini sebagai adanya ketidaktepatan penganggaran ya, karena
mereka menganggarkan belanja modal, ternyata realisasinya ini menghasilkan persediaan. Ini kalau kita lihat di LHP BPK ya, khususnya LHP untuk LKKL, ini temuan terkait dengan kesalahan, ketidaktepatan penggunaan akun ini masih banyak terjadi ya di banyak KL ya. Nah, upaya kita untuk meredam, walaupun mungkin secara materialitas ini tidak akan mengganggu opini dari BPK ya, karena secara degree juga, secara derajatnya juga ini akan masuk sebagai LHP untuk kategori kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jarang mungkin masuk kepada LHP dari sisi kategori efektivitas sistem pengendalian internal ya Bapak Ibu ya. Namun demikian, sebagaimana arahan dari pimpinan, kami juga memiliki tanggung jawab ya untuk mengedukasi Satker agar ketepatan penggunaan akun ini sedapat mungkin, seawal mungkin bisa kita jaga ya, sehingga efeknya teman-teman di KL ini melakukan jurnal manual dalam rangka mengeliminasi yang namanya aset belum diregister itu bisa kita minimalisir. Itu mungkin tambahan kami, Pak Supri. Sepakat dengan Pak Supri, tidak lazim bukan berarti dia tidak boleh terjadi ya. Walaupun nanti dia terjadi, kami mohon juga dari teman-teman Satker dan juga teman-teman kami nanti bisa memberikan elaborasi penjelasannya di catatan penting lainnya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Supri dan Pak Krisna. Dari KPPN Metro mungkin masih ada yang disampaikan? Iya, masih. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya Pak, melanjutkan pertanyaan dari kasih saya tadi. Itu jurnal tidak lazim di KPPN Metro per Oktober 2021 itu ada 12 Pak. Nah, kebetulan itu 10 dari 12 itu dari MPHL BJS Pak. Itu apa yang harus kami lakukan Pak ya terkait itu? Oke, dari KP Metro. Sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan, jika itu berasal dari MPHL BJS, ini kan sesuatu yang memang sifatnya lazim ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Supri ya. Memang karena ini kan kita bicara kita bicara proses di aplikasi ya Bapak Ibu ya. Proses di aplikasi, jika ada jurnal manual ya yang melibatkan akun persediaan belum diregister, kemudian aset belum diregister yang dilakukan dengan jurnal manual ya, maka aplikasi iRecon akan menangkap itu sebagai jurnal tidak lazim ya. Yang mana kan seharusnya itu merupakan jurnal kiriman dari aplikasi persediaan atau SIMAK ya. Tapi sebagaimana tadi sudah disampaikan Pak Supri dan juga kami sudah memberikan pengecualiannya ya Bapak Ibu ya di ND 11 ya, bahwa bila mana ada jurnal tidak lazim yang muncul di aplikasi iRecon LK dan itu berasal dari penginputan atas Satker ini menerima hibah ya dalam bentuk barang ya, ini bisa menjadi pengecualian ya, karena jika ini tidak dilakukan jurnal manual, nanti pada saat mereka Satker mengajukan MPHL BJS, malah ini malah akan menimbulkan saldo tidak normal nanti dia ya, dari sisi pengesahan hibahnya dan juga mungkin dari sisi aset belum diregisternya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari 12 jurnal tidak lazim ya. Artinya 10 itu merupakan jurnal yang boleh dilakukan ya, boleh dilakukan, dan itu juga nanti mohon ditambahkan saja penjelasannya di calegnya ya terkait dengan jurnal tidak lazim tersebut. Demikian. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan dari chat. Nah, saya bacakan. Ini masih cukup, saya kira satu jawab pertanyaan lagi. Dari Pak Gema Teguh, Kanwil Sumatera Barat, ya, Padang. Izin bertanya Pak, pada telaah Per 56 PB 2016 bagian analisis NLAS dan NLCS dengan pertanyaan, apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 423956 pada Satker selain DJPPPR dan DCPK? 423956 diganti menjadi 425916 mengikuti ketentuan BAS terbaru. Di tempat kami ada akun 425916 penerimaan kembali belanja hibah tahun anggaran yang lalu berkode Satker biasa, yaitu Sekretariat Bawaslu. Permasalahan ini kurang familiar bagi kami. Mohon bantuan info analisanya seperti apa ya Pak? Demikian.
Silakan Pak Krisna atau Pak Supri, monggo. Oke, baik, izin. Kasih ya, Mas Evan dengan ini Pak Teguh ya dari Sumatera Barat ya. Memang ya, jadi seperti di awal kami sampaikan, per 56 itu kan tahun 2016 ya. Saat itu masih ada akun 423. Sekarang kan udah 425 ya. Nah, jadi memang banyak hal yang perlu disesuaikan, termasuk juga dengan analisis yang item ini seperti itu ya. Akun 423956 jadi 425916 seperti itu, disesuaikan saja seperti itu Pak Teguh ya. Jadi memang kedepannya sih kami akan perbaiki ya per 56-nya memutakhirkan seperti itu. Seperti itu. Pak Evan dan Pak Teguh. Mungkin ada yang mau nambah? Grace bisa nambahkan, Grace? Silakan. Izin Pak Evan, saya bawa staf yang biasa melakukan analisis. Monggo, dengan senang hati. Monggo. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Izin menambahkan Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaannya lebih karena kurang familiar mengapa akun 425916 tidak boleh ada di Satker di pertanyaannya adalah Sekretariat Bawaslu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tidak hanya 425916 dan 918 ya. Maksudnya tidak hanya 425916, karena kalau kita lihat di kertas kerja analisis memang seperti yang disampaikan oleh Pak Supriyadi di kertas kerja analisis per 56 masih menggunakan akun 423 ya, tapi sebenarnya sekarang di BAS dia sudah menggunakan 425916 dan 425918. Nah, ini kenapa tidak boleh ada di Satker KL yang biasa, karena peruntukannya juga sama seperti keterangan dalam akun BAS-nya 425916, yaitu penerimaan kembali belanja hibah tahun anggaran yang lalu. Ya, bukan, kalau belanja hibah ini hanya milik DJPPR, hanya milik BA Bun ya Bapak Ibu sekalian. Sangat berbeda dengan apa yang digunakan oleh satuan kerja. Kalau satuan kerja itu bukan belanja hibah, tetapi belanja biasa dengan menggunakan akun 5, tapi dananya berasal dari hibah. Jadi kalau namanya belanja hibah, ini hanya milik BA Bun 99902, DJPPR. Beda dengan apa yang digunakan oleh satuan kerja ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau ada akun 425916, di Satker Kementerian Lembaga, hal ini menjadi salah, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Sama halnya juga ada akun 425918. Kalau Bapak Ibu sekalian baca di BAS-nya, 425918 adalah penerimaan kembali belanja lain-lain tahun anggaran yang lalu. Nah, ini akun juga peruntukannya untuk unit badan lainnya, BA Bun unit badan lainnya, belanja lain-lain. Kalau belanja tahun anggaran yang lalu yang biasanya dikembalikan oleh satuan kerja, dia memiliki akun tersendiri milik Satker masing-masing. Jadi kalau seandainya ada penggunaan akun yang tidak tepat, baik itu belanja hibah maupun belanja lain-lain, yang tertangkap dari telah atau analisis menggunakan kertas kerja per 56, maka harus segera dikonfirmasikan ke Satkernya mengenai ketidaktepatan penggunaan akunnya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Grace. Izin Pak Evan, teman-teman semua ya, saya ingin menegaskan kembali ya. Jadi memang kalau untuk belanja hibah itu kan berarti kan akunnya akun 56 ya. Kalau di Republik ini tuh belanja hibah itu hanya ada di DJPPR ya. Satuan kerjanya itu bisa di DJPK juga ya. Yang hibah ke daerah itu pakai akun 56 juga. Ya, jadi belanja pemerintah kepada pemerintah memberikan hibah gitu ya. Pemerintah memberikan hibah ke Pemda ataupun ke negara lain ataupun ke unit lain, tapi di luar pemerintah pusat ya gitu ya. Itu konteksnya seperti itu, akun 56 itu. Jadi pengembaliannya harusnya pakai akun 56 juga kalau tahun berjalan, dan tahun yang lalu pakai akun 425916. Seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi kalau yang tadi Bawaslu tadi ya. Nah, kalau Bawaslu berarti dia mungkin salah menggunakan akun ya. Karena itu hanya ada di DJPPR ya.
DJPPR ya. Yang satkernya itu bisa di DJPK maupun di DJPPR. Tapi DJPK itu pun bukan sebagai perimbangan keuangan ya, tapi sebagai penyalur hibah ya, pemberi hibah ke daerah. Seperti itu Bapak Ibu semua ya. Demikian Pak Evan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supri, Mbak Grace atas penjelasannya. Masih ada waktu mungkin yang di ruangan ini, ada yang mau bertanya lagi? Masih ada pertanyaan satu lagi dari chat. Dari dari Kanwil DJPP Kalsel, izin bertanya Pak, apa perbedaan antara selisih rekon internal BMN dengan selisih rekon GL vs BMN, khususnya selisih antara Saiba dengan Intrakom atau KDP di menu rekon GL vs BMN. Selisihnya bukan disebabkan karena Ekstrakom. Itu seperti apa Pak? Mohon pencerahannya. Sama ya. Oke, mungkin ini ya. Saya mencoba mencermati dulu ya pertanyaannya ya. Perbedaan antara selisih rekon internal BMN dengan selisih rekon GL versus BMN yang ada di rekon ya. Oke. Nah, mungkin begini ya. Prosedur rekonsiliasi internal itu kan harus dilakukan Satker sebelum mereka melakukan rekonsiliasi eksternal ya, atau mereka melakukan upload ke e-rekon ya. Jadi Satker itu kita harapkan bisa memastikan terlebih dahulu ya mereka sudah melakukan rekonsiliasi internal dulu ya. Bisa jadi memang di satu periode ya, karena memang khususnya untuk yang namanya aset belum diregister ya kan. Untuk semester 1, triwulan 3 kan itu masih boleh terjadi, ataupun di periode bulanan itu masih dimungkinkan terjadi ya, sehingga bisa jadi di satu periode itu, di bulan itu, masih akan tertangkap adanya selisih rekonsiliasi internal. Nah itu mungkin secara proses itu biasa terjadi ya. Yang kita harapkan memang nanti di akhir tahun ya Bapak Ibu ya, di akhir tahun itu tidak terjadi yang namanya selisih rekonsiliasi internal ya. Baik itu selisih rekonsiliasi internal di aplikasi Existik, maksudnya antara Saiba dengan Simak ya, ataupun juga nanti pada saat mereka sudah upload ya, ternyata di aplikasi iRekon LK itu tertangkap adanya selisih rekonsiliasi internal. Nah, keterjadian selisih rekonsiliasi di internal di aplikasi iRekon itu memang ada kalanya memang disumbangkan karena ketidaksempurnaan ADK upload-nya ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi pada saat Satker itu melakukan upload, ternyata ada data BMN-nya itu yang tidak terbawa ya. Yang mana kalau kita lihat di file kirim untuk upload ADK itu berupa folder .trn-nya, nanti kita cek ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau menjawab pertanyaan ini sebenarnya secara perbedaan mungkin hanya perbedaan istilah saja yang digunakan di iRekon LK ya Bapak Ibu ya. Di iRekon LK itu memang kita split ya untuk pemantauan atas rekonsiliasi internal itu. Yang pertama adalah rekon antara GL dengan akun belanja modal ya 53. Ini khusus bagi realisasi aset tetap ya, yang nantinya akan diinput di Simak sebagai aset intra ya. Nah ini biasanya yang terjadi permasalahannya adalah Satker pada saat mereka menginput ya di dalam aplikasi Simak ya untuk detail SP2D, kan untuk penginputan aset tetap itu harus dilanjutkan dengan detail SP2D-nya ya di aplikasi Simak ya. Kadang Satker itu mereka salah ya dalam menginput entah itu nomor SP2D-nya, kemudian tanggal SP2D-nya, ataupun nominal SP2D-nya ya. Kami sering menemukannya Bapak Ibu ya dari hasil monitoring kami, permasalahan yang dilakukan oleh Satker itu mereka salah ya menginput nomor SP2D-nya ya. Jadi nomor SP2D yang diinput di Saiba
dengan disimak itu berbeda, atau bisa juga tanggal SP2D-nya yang berbeda ya. Termasuk juga dari sisi nilai nominalnya. Nah, ini mungkin nanti bisa kita lakukan pengawalan bersama-sama Bapak Ibu ya, untuk menghindari adanya selisih rekonsiliasi internal ini. Nah, bila mana memang teman-teman di Satker ini sudah masuki akhir tahun ya, kan kami harapkan tidak ada yang namanya saldo belum diregister ya, sehingga juga nanti secara rekonsiliasi internalnya ini sudah match ya Bapak Ibu ya, sudah match ya, di simak saibanya sudah match, sehingga juga pada saat mereka upload di iRecon pun dia match ya. Nanti juga Bapak Ibu agar diinformasikan kepada Satkernya ya, bahwa pada saat mereka sudah melakukan upload data ke dalam aplikasi iRecon, agar data dapat terproses secara sempurna, termasuk juga data rekonsiliasi internal ya, maka setidaknya di aplikasi iRecon ini membutuhkan 2 kali OLAP ya Bapak Ibu ya, atau mungkin secara durasi ya, membutuhkan sekitar 12 jam ya. Atau jika Satker ini melakukan uploadnya mendekati waktu OLAP ya, misalnya OLAP-nya di jam 6 pagi, dia baru upload jam 6 kurang 10 ya, maka ini kemungkinan terkadang aplikasi iRecon dia membutuhkan 3 kali OLAP ya, sehingga mungkin nanti datanya OLAP pertama nanti ikut jam 6, kemudian jam 12, setelah jam 18 mereka baru bisa melihat hasil final dari rekonsiliasi internalnya. Nah, itu mungkin mohon juga bisa dipastikan pada saat mereka melakukan upload ke dalam aplikasi iRecon, status atas upload data BMN ini adalah data BMN-nya berhasil Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa menghindari adanya selisih rekonsiliasi internal. Mungkin itu yang bisa kami respon. Baik, terima kasih Pak Krisna atas jawabannya. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi bisa dicukupkan sampai di sini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa siang hari ini. Jadi saya lihat tadi Pak, sepanjang waktu tidak ada satupun yang ngantuk. Cuma ada yang tidur tadi. Enggak ding, bohong. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Supri, Pak Krisna, Mbak Grace yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Juga peserta sekalian, baik yang di sini pun yang di Zoom, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas semuanya. Dengan demikian, untuk sesi kedua ini saya akhiri cukup sekian. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Kita berikan pas yang meriah untuk narasumber kita dan sekian dari saya, mohon maaf barangkali dalam memandu acara ini selaku moderator ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Evan, terima kasih semua rekan-rekan di Kanwil Lampung, tetap sehat, tetap semangat. Siap, sama-sama Pak. Terima kasih banyak atas ilmunya Pak. Hadirin peserta rapat koordinasi yang berbahagia, untuk selanjutnya penutupan akan dibawakan oleh Kepala Bidang PAPK Kanwil Provinsi Lampung, yakni Bu Puji. Kami silakan. Terima kasih Mas Dodo. Selamat sore nih Pak Supriyadi dan Mas Krisna juga Mbak Grace, akhirnya ketemu di sini ya. Baiklah. Ya Bu. Ya Ibu. Baiklah, untuk mengakhiri, mari sama-sama kita ya ikuti acara penutupan secara formal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, khususnya pada hari ini, alhamdulillah kita bersama-sama dapat melaksanakan kegiatan yang bagi kami khususnya di Lampung, ini karena banyak yang baru termasuk saya, ini sekaligus salam kenal nih Pak Supri dan Mas Krisna, pendatang baru di Lampung nih. Dan teman-teman juga seksi Vera di KPPN Lingkup Bandar Lampung, ini alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengadakan kegiatan secara offline sehingga di samping kita saling kenal, saling silaturahmi, dan tentunya yang paling penting sesuai tujuan kita semuanya adalah sama-sama sharing, dan bagi kami ini sangat-sangat bermanfaat mendapatkan banyak hal di samping
tambahan wawasan, update info, peraturan, dan lain sebagainya ini banyak sekali, termasuk tadi perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Dan mudah-mudahan juga kegiatan seperti ini tidak berhenti sampai di sini, karena saya sangat-sangat merasa ini adalah awal dari kita untuk memulai ke depannya makin baik. Sekali lagi, terima kasih banyak para narasumber nih, Pak Supri, Mas Krisna, Mbak Grace, dan tim tadi dari APK semuanya, Mas Lutfi dan Mas Tommy juga. Di sela-sela kesibukannya, alhamdulillah masih berkenan menyempatkan waktunya. Ini satu hal yang sangat berarti bagi kami, sehingga mudah-mudahan kami di PAPK Lampung dan juga teman-teman Vera dan Veraki lingkup Provinsi Lampung makin semangat ini Bapak Supri. Mudah-mudahan tidak ragu lagi untuk melangkah lebih baik lagi. Dan tanpa berpanjang lebar, ini kami akhiri tentunya dengan harapan juga dengan adanya kegiatan ini, khususnya kami di Lampung dan juga ini teman-teman semua di Kanwil seluruh Indonesia yang bisa mengikuti secara Zoom, ini juga terima kasih banyak dukungannya dan mudah-mudahan kita semuanya ke depannya makin baik, karena sebagaimana kita ketahui perkembangan terkait laporan itu sangat dinamis. Apalagi bagi kami-kami yang baru belum tahu awalnya, tahu-tahu ini banyak yang harus kita ikuti lagi. Demikian yang saya sampaikan, dan tentunya dalam penyelenggaraan ini banyak hal-hal yang mungkin belum pas ya, banyak kekurangan dari kami, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga khususnya kepada teman-teman seksi Veraki di lingkup Provinsi Lampung, terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini, sinerginya selama ini, dan tentunya upaya maksimal. Sehingga alhamdulillah 5 bulan saya mendapatkan amanah di Kanwil Lampung, insya Allah makin baik dan kedepannya makin baik lagi. Mari sama-sama kita tetap terus bekerja sama, bersinergi, bergandengan tangan, sama-sama saling dukung, saling support, sehingga laporan keuangan kita semuanya makin baik ke depannya dan makin berkualitas. Terakhir mungkin pantun sederhana ini untuk menutup acara ini. Duduk di sini sejak pagi, semoga kita semua cukup puas. Terima kasih atas semangat dan sinergi untuk LKBUN yang makin berkualitas. Terima kasih, selamat sore, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Kadip. warahmatullahi wabarakatuh. Si Bu Puji, Evan. Sehat semua. Hadirin peserta rapat koordinasi yang saya banggakan, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih sudah memberikan waktu terbaiknya. Terima kasih atas partisipasi aktifnya, dan mohon maaf barangkali terdapat sesuatu yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara rapat koordinasi pada hari ini. Selamat sore dan salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Supri, terima kasih Pak Supri. Iya, Bli. Thank you, Bli. Berbagi ilmunya. Terima kasih, Bli. Izin lip, Ibu, Bapak, Ibu semua di Kanwil Lampung, terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Sama izin lip, Bapak, Ibu. Sehat semua. Assalamualaikum.